Ya, Presiden Jokowi merilis sejumlah nama yang nantinya menduduki pos Duta Besar RI. Dari 33 nama muncul sorotan terhadap sejumlah nama yang masuk lewat jalur non-karir dan disinyalir mendapat jatah politik sehingga dipertanyakan kompetensinya. Bagaimana DPR akan menyeleksi nama-nama calon Dubes Jokowi, seperti apa seharusnya kompetensi yang harus dimiliki oleh Dubes RI. Mari kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber. Saya akan sapa ada Bang Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar, Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS, dan juga Mbak Dina Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Sinergi Policy. Selamat malam Bang Bobi, Pak Sukamta, Mbak Dina, apa kabar? Selamat malam. Baik, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Kita coba malam hari ini membahas soal nama-nama yang sudah dirilis oleh Pak Presiden untuk calon duta besar Republik Indonesia. Ada 11 orang yang kemudian masuk dari jalur non-karir. Saya mau ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, ini ada sejumlah kalangan atau pihak yang menyoroti nama-nama yang masuk, misalnya ini dikait-kaitkan bahwa ini pasti jatah politik begitu ya, atau bagi-bagi kekuasaan karena mereka adalah orang ada di lingkaran Presiden Joko Widodo. Apakah Anda melihat hal yang sama dari nama-nama yang beredar ini, atau Anda punya sorotan tersendiri dari calon-calon dubes yang sudah diumumkan oleh Presiden? Ya, pertama memang benar surat dubes tentang pencalonan dubes ini sudah masuk di Komisi 1, dan memang dari 33 nama itu 11 memang non-karir yang di dalamnya memang dari berbagai macam background, dan ada juga dari orang-orang yang di pemerintahan sekarang atau mungkin juga yang dekat dengan Pak Presiden, tim ses dan seterusnya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi kuantitasnya ya, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ini sudah jauh lebih baik. Kalau 5 tahun yang lalu itu kan 23 dari 33. Kalau sekarang 11 ya, 33% lah. Sepertiga ini masih oke lah. Artinya yang 2/3 ini ruang bagi diplomat karir, Kemlu, yang puncaknya itu kan ada di jadi duta besar ya. Jadi saya kira ini masih rasional, reasonable lah, acceptable juga. Oke, jadi kalau kemudian sebagian publik menyoroti nama-nama, mungkin ya ada jubir presiden, ada politisi, ada orang-orang yang dulu adalah bagian dari TKN Jokowi Ma'ruf misalnya, itu juga ya masih reasonable lah, karena kemudian Anda melihat secara kuantitatif angkanya, Pak Sukamta. Ya, kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ini sudah jauh lebih baik. Artinya kritik-kritik kita juga didengar. Kasihan juga kalau penuhnya 2/3 itu didominasi non-karir, apalagi tim ses ya. Kasihan teman-teman diplomat Kemlu, nanti nggak kebagian itu, ngantrinya makin panjang. Dan juga nanti orang makin tidak optimis ya untuk masuk Kemlu karena mentok di situ. Tapi sekarang ini ya cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana kompetensi dan kesesuaian dengan tempat yang akan dimasuki dari calon dubes yang non-karir ini. Ini yang perlu dikan di dalam fit and proper test di Komisi 1 nanti. Ya, sebelum sampai kita ke fit and proper test dan juga bicara kompetensi dengan Mbak Dina nanti, saya ke Bang Bobi dulu. Bang Bobi, gimana Bang Bobi? Ketika nama-nama ini muncul, oke, secara kuantitatif lebih baik ya, tadi Pak Sukamta katakan. Artinya mungkin pemerintah mendengar kritik-kritik dibanding dengan tahun yang lalu. Tapi tetap ada nama-nama yang kemudian menjadi sorotan ya, seperti Bung Fajrul misalnya, kemudian Ketua Kadin, ada juga bahkan politisi Partai Golkar juga masuk ini, Pak Rudi Alfonso, kemudian ada Ibu Lena Mariana juga ya, mantan TKN Jokowi Ma'ruf juga. Ini kemudian dikaitkan bahwa ini adalah bagi-bagi jabatan. Tanggapan Anda Bang Bobi? Jadi sebenarnya dubes ini kan adalah perwakilan kita, negara kita di luar negeri. Kemampuan diplomatik itu nanti siapapun yang terpilih, kan ada sekolah diplomatik cepatnya dulu lah, sekitar 3 bulan kalau tidak salah setelah proses kita. Tetapi utamanya tadi yang disampaikan Pak Sukamta, kita mengapresiasi bahwa dari proporsi dubes non karir dan karir ini sudah lebih baik. Lantas kalau kita lihat plotting di dubes non karir ini, biasanya itu adalah di daerah-daerah yang intensitas diplomasinya itu tidak terlalu tinggi. Tetapi kalaupun ini ada yang dimaksud negara-negara yang intensitas diplomasinya tinggi, seperti contohnya di Arab Saudi atau di lain, ini dilihat juga calon-calonnya juga saya rasa memiliki background yang cukup relevan dengan
penugasan-penugasan di negara-negara tersebut. Contohnya, Jadi Bang yang ingin Bobi? kita ngelihat memang bukan hanya jejak rekam ya. Kalau semua dubes itu diwajibkan memiliki latar belakang eh, ilmu public affair atau seperti diplomat, ya nggak mesti seperti itu juga. Paling utama kemampuan soft skill dan bahasa resmi PBB itu mungkin salah satu yang kita bisa eksplorasi nanti dalam fit dan proper. Kalau jabatan sebelum yang non karir, yaitu pasti sudah ada pertimbangan presiden. Karena kalau yang teknis-teknis kita lihat juga tetap yang dimasukkan itu adalah di karir. Kecuali contoh ada beberapa yang sudah mungkin banyak didengar, misalkan untuk diplomasi kuota haji atau apa, itu saya rasa juga walaupun non karir secara jejak rekam dan kualifikasi ya cukup relevan lah. Oke. Nah, Tapi nanti akan kita eksplorasi dalam sesi fit dan proper tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli. oke, contohnya yang menurut Anda masih relevan dari nama-nama yang non-karir terhadap posisi yang diberikan atau negara yang nanti akan dijabat itu yang mana ini, Bang Bobi? Ya banyak, misalkan ada dari Pak Muhammad Prakosa yang termasuk nanti FAO, kan sebelumnya juga pernah di Komisi 4 ya, jadi sangat menguasai lah mengenai masalah pangan. Lantas yang di daerah yang konflik militernya tinggi walaupun non karir, tapi kan ada dari Wakabais. Lantas yang intensitas perdagangannya tinggi walaupun non karir, tapi sudah berpengalaman dalam suatu perusahaan multinasional yang sudah cukup mumpuni lah di masalah dagangan luar negeri. Jadi kalau dari jejak rekam saya rasa ini jauh-jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, dan paling utama pemerintah juga sudah menghitung lah. Kalau kita lihat daerah-daerah yang tadi yang intensitas diplomasinya dan dinamikanya tinggi itu banyak yang karir. Oke, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, nanti tentu akan diuji ya fit and proper test di DPR oleh Bang Bobi dan juga Pak Sukamta. Tapi dari catatan Anda, Mbak Dina, dari nama-nama yang muncul ini, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini sudah cukup pas begitu atau ada catatan-catatan bagi sejumlah nama yang tentu mengisi pos dubes dan ada di beberapa negara? Kalau dilihat dari nama-namanya kan ada yang diplomat karir, ada yang non karir ya. Jadi ini kita bicarain non karir terutama ya. Jadi bicara pilihan dubes, satu hal memang itu hak prerogatif. Biasanya mempertimbangkan masukan Menlu, tetapi kita juga tahu bahwa itu tidak murni pilihan dan masukan Menlu aja. Negosiasi-negosiasi politik juga. Di calon bisa apa, ingin apa, ketersediaan posisi adanya di mana. Jadi yang kita bicarakan di sini sebenarnya bukan soal hak menentukan, tapi konsekuensi dari pilihan-pilihan. Kalau saya lihat posisi non karir yang relatif tepat itu cuma sekitar 30-40%. Oke. Dari itu. Jadi kalau saya melihatnya bukan dari segi jumlah atau istilahnya Mas Bobi tadi aman gitu ya, aman dari kegiatan-kegiatan diplomasi yang intensitasnya tinggi. Saya bilang untuk posisi duta besar, dia dimanapun dia ditempatkan sebenarnya pasti ada strategis ya, yang kemudian perlu dipikirkan pentingan Indonesia, uang dan staff mahal tertentu itu sampai, dan dilihatnya itu bukan cuma satu kedutaan ya, satu kedutaan itu berarti nilai uang yang ditaruh itu jauh lebih tinggi daripada kalau ditaruh hanya sekedar konsul jenderal atau konsul. Jadi artinya itu sudah dilengkapi dengan staf yang lebih banyak jumlahnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan juga biasanya meliputi ada politik, ekonomi, sosial budaya, penerangan, lain-lain. Jadi dia akan memimpin satu tim yang besar, dan itu orang Kemlu maupun ada kombinasi juga biasanya dari kementerian-kementerian lain ya, kayak misalnya di Timur Tengah itu, dia biasanya harus kerjasama juga dengan perwakilan dari Kementerian Kerja, dari Kementerian Ekonomi. Jadi bawahi orang yang ahli. Saya kira kalau jam terbangnya kurang, kemudian perspektifnya juga belum mumpuni ya, belum holistik, dan misalnya secara personal itu entah dia harus segani, hormati, atau dia orang yang lihai untuk tur.
gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu nggak mungkin belajar dalam 3 bulan. Dia harus sudah siap dulu sesuai dengan konteks negara penempatan, baru kita bisa bicara ke depannya ini artinya efektif atau tidak ditaruh di situ. Oke, menarik yang tadi Anda sampaikan, Mbak Dina, Anda melihat hanya 34% ya? Yang 30-40. 30-40%. Artinya lebih dari 50% menurut Anda apa ini? Tidak cukup capable kah? Tidak kurang tepat kah atau bagaimana? Posisinya. Misalnya seperti apa, Mbak Dina? Pos-pos yang mana? Misalnya untuk Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat itu secara politik saat ini masih berada dalam posisi rentan untuk menggunakan cara-cara unilateral dan itu akan merugikan Indonesia baik dari segi perdagangan, ekonomi, investasi, masuk juga soal isu-isu perdamaian yang menjadi perhatian kita, soal Israel Palestina. Jadi juga countering terrorism. Jadi kalau kita tidak orang yang duduk di sana itu ditempatkan hanya semata-mata ahli di bidang ekonomi dan perdagangan, artinya bisa luput nih kita dari agenda-agenda penting lainnya yang sebenarnya sangat sentral nih. Lalu kalau saya lihat rekam jejak dubes sebelumnya di Amerika Serikat, biasanya itu orang-orang yang betul-betul punya jejaring, dia sebelumnya pernah ditempatkan di negara sekutu Amerika Serikat, atau dia orang yang betul-betul dipakai selama ini pemikirannya untuk menghadapi Amerika Serikat. Misalnya orang yang biasa dipakai untuk negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, seorang yang pemikirannya dipakai untuk pidato presiden ketika berhadapan dengan Amerika Serikat. Jadi bukan orang yang harus berhadapan dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat itu birokrasinya besar sekali dan government-nya itu juga beragam ya. Katanya nggak bisa untuk orang yang baru sektoral, satu sektor saja itu bisa menguasai politik Amerika Serikat. Harus berpengalaman betul dia dengan cara kerja dan cara pikirnya orang Amerika. Oke, kalau kemudian jumlahnya menurut Anda kurang tepat di atas 50%, artinya mungkin Anda juga melihat bahwa pemilihan ini kemudian lebih kental aroma politisnya dibanding juga dengan kompetensinya, Mbak Dina? Ya kayak tadi saya bilang, misalnya Kazakhstan gitu ya, tadi sempat disebut di awal. Saya nggak kenal paham Pak Zul secara personal ya, secara mendalam, tapi Kazakhstan itu negara yang sangat besar dan baru saja dibuka kedutaannya. Orang yang ditempatkan di sana, orang-orang yang memang karena namanya baru buka embassy ya, mereka baru set up banyak infrastruktur di sana. Tapi Kazakhstan itu secara geopolitis sangat penting karena dia posisinya persis di antara Rusia dan China, nggak jauh juga dari negara-negara Timur Tengah yang bergejolak politiknya gara-gara Afghanistan itu juga tarik ya pasukannya dari Amerika Serikat. Jadi isu terorisme, isu energi, isu perdagangan, isu Belt and Road itu sentral di situ. Jadi bukan negara yang tadi disebutkan di awal mungkin aman-aman saja gitu ya suasananya diplomasinya. Atau misalnya di Timur Tengah. Ini yang sekarang kan kemudian Arab Saudi ya gitu ya. Saya itu ketukar-tukar tuh posisi. Pikir Yordania kalau boleh kita buka ya posisinya itu kan dipegang sama orang Kemlu nih, diserahkan pada orang Kemlu. Saya itu juga sebenarnya dipegang misalnya saya usul orang seperti Zuhairi itu tepat, entah dia di Arab atau di Yordania, karena salah satu isu sekarang itu soal Israel Palestina. Kita bicara momentum tidak akan kembali lagi. Jadi kalau orang yang sedang di sana itu sifatnya juga as usual, maka nggak akan ada terobosan baru untuk solidaritas kita di Palestina misalnya. Jadi Tunisia itu isunya demokrasi. Dia sangat kuat di demokrasi. Jadi kalau saya pikir orang yang tepat harusnya Bulena Mukti, karena itu juga inspiring women ya di Indonesia, kegiatan demokrasinya luar biasa. Beliau juga bisa belajar hal dari Tunisia dan memperkuat akan demokrasi kita yang sudah dimulai di sana dengan adanya chapter Bali Demokrasi Forum Tunisia misalnya. Cocok gitu. Tapi kenapa beliau ditaruhnya di Kuwait, di mana sebenarnya tempat hub untuk financial activities termasuk sovereign wealth fund dari
negara Teluk. Jadi kegiatannya sangat ekonomi sebenarnya, akan economic oriented, dan kita tahu uang panas dari Timur Tengah ini besar sekali, apalagi akibat COVID gitu. Oke. Apakah cocok beliau ditaruh di situ? Itu sih beberapa refleksi saya ya. Oke, baik. Ini refleksinya Mbak Dina kita ulas di segmen berikutnya bersama dengan Bang Bobi dan juga Pak Sukamta yang saya yakin juga sudah siap untuk merespon karena tentu ini ada di DPR, nanti PR-nya untuk menyeleksi, melakukan fit and proper test juga. Lebih dari 50% tadi Bang Bobi dan juga Pak Sukamta, analisisnya Mbak Dina mengatakan ini kurang tepat nama-nama yang non-karir khususnya, bahkan 3 bulan tidak cukup untuk belajar kemudian bagaimana bisa matang berdiplomasi. Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya masih bersama dengan Bang Bobi Adityo Rizaldi dan juga Pak Sukamta dari Komisi 1 DPR RI dan juga ada Mbak Dina Prapto Raharja. Saya ke Bang Bobi terlebih dahulu. Tadi sudah dijabarkan, dibelejeti oleh Mbak Dina beberapa nama dari 11 ya. 11 yang kemudian masuk dari Dubes jalur non-karir, Bang Bobi. Ada sorotan yang cukup menarik bahwa misalnya pembelajaran 3 bulan itu tidak cukup untuk bisa kemudian melatih jam terbang tadi itu ya, dan juga beberapa negara justru ini menjadi sorotan karena ini pos-pos yang juga cukup signifikan ternyata. Tanggapan Anda bagaimana Bang Bobi? Jadi begini, namanya fit dan proper itu beda dengan aksesor untuk mencari jabatan struktur dan fungsional kalau di perusahaan. Masalah kedutaan ini kan bukan kita mencari dubes yang ahli negaranya. Karena yang ahli negaranya itu adalah ibaratnya dengan kata lain pekerjaannya itu sudah diatur. Kita sudah punya garis hubungan luar negeri, bilateral maupun multilateral. Sehingga dubes itu adalah fungsinya adalah sebagai perwakilan kita di sana. Kalau misalkan mencontohkan direktur perusahaan pesawat terbang itu harus pilot. Tidak begitu. Bukan orang yang dubesnya di situ harus dia mengetahui. Itulah nanti kita dari materi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam fit dan proper itu kita mengukur kelayakan itu apakah dia itu bisa dipercaya, tidak ada catatan-catatan lain, itu yang paling utama. Dan nantinya kita akan mendapatkan dubes yang nanti pengetahuan mengenai kerjaan barunya atau menjadi dubes ini, itulah salah satunya kan makalah itu kan di situ. Itu ada makalah adalah bagaimana pengetahuan dia tentang jabatan dubes atau apa yang sedang terjadi. Tetapi untuk melaksanakan bagaimana garis diplomasinya, bagaimana untuk mempengaruhi dan meningkatkan hubungan, itu garis-garis itu sudah ada dari Jakarta. Jadi bukan hanya buah pikiran nanti di sana spontan ada A, B, C, D, O, tidak. Itu kan kita sudah garis bagaimana kita menjalankan hubungan diplomatik itu sudah menjadi garis negara Indonesia. Kedutaan itu jangan dilihat dari dubesnya, tapi dari kelembagaannya, dari kedutaannya. Ya siapapun yang menjadi dubes itu adalah perwakilan baik karir atau non karir, itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi apakah capable atau tidak. Dalam untuk menjadi diajukan oleh presiden saja, presiden sudah memiliki pertimbangan. Tinggal kami di parlemen mungkin sedikit berbeda dengan parlemen di Amerika. Kalau dubesnya itu harus konsen atau persetujuan dari anggota senatnya. Ya. Kalau di Indonesia berdasarkan undang-undang adalah berkonsultasi dengan parlemen, sehingga di situ yang mengemuka ada catatan-catatan. Kalau memang kiranya sudah ada perpindahan dari sebelumnya atau sekarang ada berbeda, mungkin pemerintah sudah memberikan catatan dan merubahnya. Yang masuk sekarang adalah formasi yang ini. Jadi keahlian mengenai suatu negara itu kita lihat harus kelembagaan kedutaannya. Kan di situ ada atas perdagangan, ada atas pendidikan, ada atas pertahanan, ada lagi atas yang lainnya. Nah, inilah yang kita buat kami di parlemen, subjektivitas itu mungkin ada, tetapi kami akan mencoba fit proper ini sebagai objektivitas sehingga nantinya kita bisa menemukan, yaitu tadi mungkin ada catatan yang kurang pas, tapi kan kita bisa lihat tujuan bagaimana pengetahuan dia tentang negara itu bagaimana, dan utamanya dalam makalah itu dia sudah harus tahu apa yang dia akan lakukan. Nah, dia akan dia lakukan ini kan juga sebenarnya sudah berkonsultasi juga dengan di Kemenlu. Nah, itu yang kira-kira
kami bukan hanya nilai itu secara subjektif, tapi objektif sebagai suatu kelembagaan di perusahaan besar tersebut. Oke, Mbak Dina, tanggapan Mbak Dina, Dubes itu kemudian mengikuti garis kebijakan atau diplomasi dari pusat, dari Jakarta? Nah, itu perlu saya luruskan. Pertama karena kalau bicara soal ya, kedutaan, ini posisi di Indonesia itu cukup banyak kedutaan yang tidak dilengkapi dengan wakil duta besar karena masalah fundingnya kurang. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal kalaupun ada duta besar, wakil duta besar, ada counselor, ya posisi-posisi sekretaris Atase juga misalnya. untuk politik atau untuk ekonomi, mereka isinya itu bukan untuk bertemu eye to eye, tete-a-tete dengan pimpinan negara lain, karena yang tetap dianggap sebagai wakil di kepala negara itu duta besarnya. Dan belum tentu dalam kegiatan kan mereka itu dilibatkan oleh besar. Silahkan dicek kepada teman di Kementerian Luar Negeri, biasanya kalau posisi-posisi yang non karir itu ada gaya tersendiri yang beda memang dengan keseharian kalau yang pegang itu orang-orang Kemlu yang sudah kenal satu sama lain gitu. Jadi butuh waktu, butuh baik juga dari orang yang ditempatkan untuk bisa blending dengan tim sebagai satu. Terus kemudian kalau bicara tadi Atase itu posisinya jauh di bawah duta besar. Negara lain ketika melihat seorang Atase, dia nggak memandang itu rekan sepantar. Sangat-sangat penting bahwa duta besar itu dalam mengambil keputusan harian, dia taktis. Kemudian dia bisa menggali informasi yang mungkin di Jakarta belum kepikiran bahwa itu dibutuhkan. Tetapi karena matanya dia ada di sana, hanya ada di sana, jam terbangnya tinggi, dia bisa merasakan mana yang kemudian perlu lanjut. Itu yang saya maksud penting kalau orang punya jam terbang tinggi, punya keahlian lebih, apalagi dia bukan dari Kemlu. Jadi diharapkan keseharian dulu, pengalaman dia, rekam jejaknya di bidang politik itu bisa munculkan kedekatan lebih lah dengan negara tempat dia ditempatkan. Oke, tapi tadi ada analogi juga yang menarik Mbak Dina dari Bang Bobi ya, bahwa misalnya direktur sebuah perusahaan penerbangan yang tidak harus pilot misalnya, itu mungkin bisa menjadi analogi seperti apa kemudian posisi kedutaan besar, dubesnya bagaimana? Itu apple to apple kah menurut Anda atau bagaimana? Gini aja, boleh kita bilang begitu, asal orang itu jam terbangnya tinggi. Dan kalau kita lihat ya kualifikasi duta besar dari politik ya non karir yang ada di sepanjang sejarah Republik kita, saya bilang tadi dari waktu ke waktu itu menurun sebenarnya kualitasnya. Kalau zaman dulu itu partai, dan orang-orang yang bahkan ditempatkan di Amerika Serikat itu justru orang sosialis gitu, sempat ditaruh di sana. Hadapan langsung dengan perspektifnya Amerika Serikat, dia masalah. Justru Indonesia di situ tampil betul menunjukkan giginya gitu ya dalam diplomasi di dengan Amerika Serikat. Jadi, atau Pak Arifin Siregar lah, pernah jadi gubernur BI gitu ya. Perspektif beliau mungkin semata-mata soal moneter dan perbankan. Tapi beliau orang yang menguasai betul politik secara umumnya, keuangan di Amerika Serikat. Karena lama di IMF, juga bahkan menjadi advisor untuk negara Laos yang saya dibilang apa-apa ya di Asia. Jadi menghayati betul posisi. Yang saya munculkan di sini lebih ke feel-nya ya. Feel-nya dapat nggak? Karena kalau orang yang pemikirannya nggak dipakai di dalam negeri, lalu dia dikasih jabatan di luar negeri, pertanyaan saya apakah dia akan nyambung, akan didengar ketika dia memberi masukan ke Jambon atau ke ke istana gitu kan, nantinya ke depannya. Itu aja sih. Oke. Sebelum ke Bang Bobi lagi, saya harus ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, gimana Pak Sukamta? Tanggapan Anda, Bang. Ini Bang Bobi udah senyum-senyum, tapi saya harus ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta gimana? Catatannya seperti apa? Ini soal kompetensi ini Pak Sukamta yang juga disoroti. PKS juga menyoroti nggak sih sebetulnya? Iya, sebetulnya yang disampaikan Mas Bobi itu ada benarnya. Misalnya, sistem yang ada di kedutaan itu kan sudah rigid ya. Yang dubes itu tidak bisa jalan sendiri karena semua urusan-urusannya itu sudah disediakan birokrat di bawahnya. Namun demikian, ya, duta besar ini kepala keluarga dan sekaligus komandan. Jadi dia tetap penting sekali, mulai dari kemampuan sampai style diplomasinya
feel-nya, apa yang disebut oleh Mbak Dina itu jadi masukan yang sangat bagus, saya kira. Misalnya di Amerika Serikat, ya kita berharap Pak Osang yang mantan Ketua Kadin ini bagus mungkin dari sisi perdagangan, tetapi kita berharap memang tidak sekedar urusan perdagangan doang gitu, karena urusan dengan Amerika Serikat ini sangat strategis sekali, betul yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi. Juga misalnya Saudi, kemudian negara-negara yang disebut tadi itu memang betul itu strategis sekali. Negara besar yang secara geopolitik itu tidak hanya membutuhkan orang yang punya keahlian spesifik di situ, tetapi memang ya di strategi ahli diplomasi itu yang kita harapkan ya, karena Timur Tengah Saudi yang handle negara-negara Teluk dan negara Islam yang lain itu ada haji di situ. Nah ini perlu orang yang bukan hanya memahami tapi juga lihai. Hari-hari ini misalnya kita dihadapkan pada diplomasi haji. Apakah tahun depan itu rombongan haji Indonesia akan diterima KSA atau tidak? Nah, itu sangat menarik kemampuan calon dubes yang ada. Juga di Kazakhstan, ya Pak Fajrul ini sebagai jubir, kita sudah kenal ngomongnya cukup banyak, cukup pintar. Tapi apakah kepintarannya ini juga bisa menghandle pergulatan geopolitik yang ada di Asia Tengah? Saya kira ini didalami secara serius di Komisi 1. Setidak-tidaknya kalau toh misalnya Presiden itu kekeh dengan keputusannya, kita berharap Komisi 1 bisa memberikan catatan-catatan dan masukan-masukan yang signifikan. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara Komisi 1, karena kan ini nanti akan di fit and proper test ya. Saya ingin tahu apa sih yang kemudian oleh Pak Sukamto atau Bang Bobi nanti yang disoroti ya, atau yang menjadi fokus terhadap fit and proper test nanti terhadap semua nama, termasuk juga yang 11 non-karir ini, di tengah banyak pertanyaan publik terhadap mereka. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dengar ya? Dengar, kenapa? Oh, dengar. Nggak apa-apa, seru-seru, Mbak. Seru diskusinya. Pak Kamta nggak bisa jadi dubes dong kita kalau nggak lulusan FISIP nih. Justru nih, abis ini pasti Mas Bobi minta jadi dubes kan? Atau jangan-jangan ini Bang Bobi dubes berikutnya ini. Wah. Ini tinggal dia pilih mana ini negosiasinya nih. Kan selesai berarti. Ya, menarik, kami lanjutkan kembali diskusi aroma bagi-bagi kursi dubes Jokowi malam hari ini. Tadi sudah kita banyak bahas ya, bersama dengan Bang Bobi, Mbak Dina, dan juga Pak Sukamta. Sampai kemudian kita pada kesimpulan bahwa ini kan nanti akan diuji atau diulas lagi fit and proper test di DPR. Bang Bobi, apa kemudian yang dari Anda mungkin yang akan Anda bahas atau Anda tanyakan kepada calon dubes ini secara pribadi atau mungkin mewakili fraksi? Karena kan terutama yang 11 orang ini kemudian juga menuai sorotan dan juga tanda tanya publik. Paling tidak tadi yang disampaikan juga oleh Mbak Dina. Seperti apa nanti Bang Bobi? Ya, jadi ini aja namanya kan fit dan proper ya. Kelayakan dan kepantasan. Bahwa pertama dia bisa dipercaya atau tidak. Ini beda dengan test assessment. Kalau test assessment itu harus ada pendidikan yang relevan. Nah, kalau ini kan beda. Oleh karenanya yang akan kami pasti cari itu soft skill, yaitu bagaimana kecepatan dia memahami negara tujuannya. Bagaimana dia bisa memapping apa masalah, bagaimana jejak hubungan bilateral dengan Indonesia, dan apa yang akan dia lakukan, dan itu masih menjadi dalam koridor hubungan yang sudah digariskan oleh si Bapak Presiden. Itu yang utama. Visi Bapak Presiden kan adalah menaikkan trade atau nilai tukar atau nilai dagang. Nah, bagaimana mengembangkan itu? Nah, itulah di situ yang akan kita eksplorasi. Contohnya di Korea Selatan. Korea Selatan ini
ada karir, ada non karir. Oke. Yang terakhir, yang karir ini adalah dubes terbaik seluruh dunia dari Indonesia. Tapi sebelumnya itu adalah non karir dari akuntan. Itu juga sukses meningkatkan trade di sana, nilai perdagangan. Sekarang kembali lagi non karir juga. Ini tidak ada relevansinya antara karir dengan non karir di satu tempat yang memang sudah diposisikan oleh pemerintah, bahwa itu kita indikatornya ya tergantung visinya. Oke. Kalau visi Bapak Presiden ini menaikkan trade-nya, nah itulah yang akan kita eksplorasi dalam Oke. sesi fit proper kita. Jadi sekali lagi, proper ini beda ya, bukan test assessment. Kalau test assessment BUMN itu ada keahlian sektor. Nah ini adalah lebih kepada kelayakan. Kalau tadi dapat bonus seperti yang dikatakan Mbak Dina, itu ya dia sudah punya pengalaman sebelumnya, tapi itu bukan hal yang mandatori dalam fit and proper ini. Oke. Beda kalau kita assessment untuk manajer operasional atau manajer reparasi pesawat. Nah itu dia harus punya skill dan sertifikasi khusus. Oke. Kalau ini kan tidak. Oke. Ini fit dan proper. Baik. Nah, untuk Ini nama-nama dimulai di tahun 2004 di Inggris untuk milih pemain sepak bola. Mulainya. Oke, Bang Bobi, untuk nama-nama yang kemudian menjadi sorotan, Bung Fajrul Rahman misalnya yang tadi juga sudah dibahas juga oleh Mbak Dina. Kazakhstan bukan dilihat sebagai negara kecil atau kemudian negara dengan intensitas diplomasi yang tidak terlalu tinggi, tapi punya relevansi dengan negara-negara sekitar. Itu bagaimana? Nah, ini yang paling contoh seperti Kazakhstan kita contohnya ya. Kami pernah melakukan kunjungan ke sana pada periode yang lalu di satu. Di sana kita lihat mereka sedang membangun. Karena mereka kan boom minyak. Boom minyak itu akhirnya mereka banyak membangun infrastruktur. Nah kalau dilihat di jejak rekamnya, Bung Fajrul ini kan mantan komisaris karya-karya itu. Saya lupa Adikarya atau apa itu. Nah, memang dari berapa tahun yang lalu sudah ada wacana bahwa akan membawa BUMN karya-karya ini untuk membangun di daerah Timur Tengah. Karena mereka lebih efisien, lebih bagus. Nah mungkin dengan adanya Bung Fajrul ini akan mempercepat rencana-rencana yang itu tadi. Rencana ini sebenarnya udah lama, tapi belum sempat direalisasikan. Semoga dalam periode ini bisa direalisasikan dan itu tentu akan menambah pendapatan negara kita dan mewujudkan visi pemerintah kita bahwa untuk kita mendapatkan devisa, BUMN kita bisa internasional. Itu salah satu contohnya. Lantas di Korea Selatan tadi saya sudah sampaikan, atau misalkan di Filipina. Filipina ini kenapa kita non karirnya tetap ambil militer ya, memastikan makin lama kan makin banyak di sana penyanderaan yang memerlukan liaison dengan militeri di lokal di sana. Kalau memang basicnya lokal, kami rasa itu masih relevan. Dan apalagi kan Pak Agus Wijoyo ini mantan di Lemhanas. Lemhanas itu bukan mengasih insight, tapi foresight, pemikiran ke depan, sehingga kita bisa memastikan nanti dalam upaya bebaskan sandera ini dia bisa melakukan komunikasi itu adalah salah satu pertimbangan. Paling tidak kemampuan soft skill untuk beradaptasi inilah yang akan kita eksplor melalui kemampuan berapa cepat dia mengetahui apa pekerjaannya dan bagaimana dia bisa ngejawantahkan visi presiden tersebut. Oke, kalau untuk Bang Fajrul ini Komisaris Utama PT Adikarya, kemudian juga menjabat Komisaris PT Waskita Karya ya yang tadi. Nah, karya-karya itu. Iya. Golongan karya bukan maksudnya, Pak? Bahwa BUMN karya itu ke Kazakhstan itu sudah lama sekali. Oke. Malah tadinya Kazakhstan dan UAE karena di sana kan mereka sedang ada Expo 2021 atau 2022 yang akan tertunda ini. Mereka akan membangun banyak sekali infrastruktur. Ini wacananya sebenarnya sudah dari periode lalu membawa BUMN karya-karya ini ke Kazakhstan. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, Mbak Dina, tanggapan Mbak Dina, ada background rekam jejak yang menurut Bang Bobi ada relevansinya juga kalau kemudian kita bawa ke Kazakhstan. Kalau kita bahas soal khusus misalnya nama Bang Fajrul misalnya, tapi kemudian juga ini bisa kita jadikan contoh untuk nama-nama yang lain. Sebentar, tadi sempat nyenggol Pak Agus Wijoyo itu cocok. Ya, Pak Agus Wijoyo. Oke. Saya setuju, itu cocok di situ. Kalau saya melihatnya memang di satu sisi masalah KI dipercaya itu jadi orang masalah kayaknya seberapa kalau dia dipercaya dan gitu ya, disukai pasti jalan dia. Memang itu secara psikologis ya gitu. Jadi itu satu aspek lain lah ya. Jadi orang yang memang dipercaya betul dan dia punya kompetensi yang cukup ya dia akan bisa.
Nah kalau Kazakhstan ya, Kazakhstan ini yang menurut saya masih betul-betul dibilang ya nggak sepenuhnya ya, tapi itu masih banyak hal yang harus dibangun untuk kita masuk menjual produk. Karena sebenarnya kerjasama yang sudah jauh lebih dulu di antara mereka itu ya antara Rusia dan China, Kazakhstan itu jauh lebih kuat untuk bisa menawarkan posisi produk-produk Indonesia yang ada di sana. Itu betul-betul butuh kejelian dan kemampuan diplomasi yang tinggi. Jadi kalau di pertama soal bahasa ya, semua mantan diplomat yang pernah ada di sana bilang paling nggak sedikit-sedikit mesti bisa gesture Rusia. Bang Fajrul bisa lah, saya yakin kalau itu. Nah, tinggal mana pendekatannya, ini bukan cuma sekedar negara otoriter ya. Logika-logika yang mungkin biasa dipakai di Indonesia itu belum bisa berjalan di Kazakhstan. Karena juga peran kelompok-kelompok non-entah sifatnya itu ilegal juga cukup besar. Nah, gimana kita mengolah itu? Sangat tergantung sih bentuk dukungan apa juga yang disediakan dari kapital ya, dari pusat sini, dari ibu kota kepada Kazakhstan. Kalau memang ingin Kazakhstan itu ada hasil, ya kita lihat saja nanti seperti apa. Oke, kalau yang Amerika Serikat itu juga tadi menarik catatan Anda ya, Mbak Dina. Ini ada background ekonomi, tapi kemudian juga negara Amerika Serikat dengan kemudian Joe Biden yang sekarang jadi presiden yang juga membuka multilateral misalnya. Itu catatan Anda bagaimana, Mbak? Joe Biden ini kan kalau diperhatikan titik berat perhatiannya sekarang akhirnya jadi terlalu banyak di dalam negeri ya. Nah, isu-isu luar negeri dia terus dialog di Kongres. Dan kita lihat juga tak mau ambil posisi yang terlalu ekstrim berbeda dengan Trump karena posisi itu juga aset juga rupanya buat dia. Ambil posisi terakhir soal embargo dia di Kuba ya, yang ternyata hanya dia dan Israel yang embargo itu, dia tetap menjalankan itu. Dan itu bertentangan sekali dengan apa yang dia wacanakan selama ini tentang menghidupkan lagi multilateralisme, human rights, perhatian pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan nonsense sebenarnya kan. Jadi untuk negara seperti Indonesia yang kita dulunya konferensi Asia Afrika juga bekerja sama dengan negara-negara yang disingkirkan Amerika Serikat ini dalam tanda kutip, itu jadi satu PR besar. Nah, bisa nggak Pak siapapun yang jadi calon untuk Amerika Serikat bisa bicara soal itu? Ini masalah dan momentum ya menurut saya ya. Jadi namanya momentum itu nggak bisa diulang lagi. Hanya pada saat inilah Biden kita bicara Amerika Serikat itu masih bisa mempertahankan komitmennya multilateralisme atau pecah nih nanti ambil jalan sendiri, Rusia ambil jalan sendiri, dan Rusia sama Amerika Serikat kita tahu masih sangat anti satu sama lain ya. Biden belum mengubah permainan apapun yang waktu itu ditinggalkan oleh Trump. Jadi posisi-posisi aturan seperti ini sebenarnya kurang menguntungkan juga untuk negara seperti Indonesia yang mengandalkan sharing resources, kerjasama untuk mendapatkan sesuatu dari politik global. Oke, saya ke Pak Sukamta terakhir. Pak Sukamta, catatan Anda nanti bagaimana untuk fit and proper test? Apa yang akan menjadi sorotan Anda terhadap beberapa nama ini, terutama 11 nama non-karir yang juga ini menuai sorotan publik? Ya, pertama memang kita harus cek ya sebetulnya apa penugasan presiden secara khusus kepada masing-masing dubes itu, apa targetnya. Dan kemudian kita cek juga mungkin masing-masing ini punya program dan target yang spesifik gitu. Jadi jangan sampai ke sana itu orang hanya yang penting kita jadi dubes dan kemudian tidak ada target. Walaupun kita tahu bahwa sistemnya itu rigid, tapi kita berharap para dubes ini punya target-target pribadi. Misalnya yang ke Amerika Serikat, kalau memang ditugasi spesifik untuk meningkatkan urusan trade perdagangan Indonesia ke Amerika, dia akan bisa menaikkan nilai perdagangan berapa banyak gitu. Dan kemudian bagaimana dengan tugas-tugas yang lain selain urusan trade. Nah, kita harus cek itu supaya dubes-dubes ini betul-betul fit untuk sampai menempati di tempatnya itu. Jadi kayak fit and proper test sebelum sekarang ini, kita ada beberapa catatan kepada calon dubes ya, yang sudah menjadi calon dubes, sudah siap ditempatkan, tapi masih
pelakunya itu belum fit untuk menjadi dubes gitu. Nah, kita tidak ingin negara Indonesia itu nanti malu kepada negara yang ditempati gara-gara calonnya itu tidak fit, masih ada catatan-catatan. Dan saya kira ini penting bagi kita untuk memastikan bahwa calon dubes kita ini selain dia bisa memenuhi target yang dipatok oleh Pak Presiden, dia memang layak dan pantas fit untuk masuk menduduki tempatnya itu. Oke. Nah, ini yang kita perlu dalami, kita pastikan, dan kalau di fit and proper test sebelumnya, kalau memang diperlukan, kita tidak sungkan-sungkan juga Komisi 1 DPR itu memberikan catatan kepada Kementerian Luar Negeri. Nah, sehingga dalam waktu 3 bulan ini setidak-tidaknya Kementerian Luar Negeri punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam proses pematangan calon dubes itu. Oke, baik. Demikian. Baik, Mbak Dina, terakhir singkat saja. Jadi kalaupun ini kan masih ada waktu ya, kemudian nanti ini akan dibawa ke DPR. Kalau boleh menyampaikan aspirasi, apakah menurut Anda ini perlu kemudian dikaji lagi atau oke kalau memang ini yang sudah di Jokowi kekeh dengan nama-nama ini, tentu catatan khususnya ada di DPR ini? Saya melihat orang mengaitkannya dengan posisi COVID ya, dalam posisi krisis seperti sekarang, kemudian kita harus ambil peluang-peluang jangka pendek. Menurut saya jangan dari aspek itu, karena negara-negara yang lain justru di saat-saat dorman seperti sekarang, itu mereka mengembangkan pendekatan-pendekatan normatif baru. Mereka melakukan investasi-investasi luar biasa untuk sektor-sektor yang tak terduga, yang ini justru belum diberi perhatian cukup. Misalnya soal energy security, kaitkan dengan climate change. Nanti produk-produk renewable energy itu akan meledak produknya dan kita untuk membeli juga dari mereka. Kemudian soal air bersih, kaitannya juga dengan nanti penyembuhan dari pandemi. Soal migrasi, apalagi turisme juga ya, kaitannya juga dengan pekerja migran Indonesia, perlindungan orang di luar negeri. Ini isu penting sekali, apalagi kelihatan dalam situasi seperti sekarang itu akhirnya digodok ulang. Jadi betul-betul penempatan duta besar itu jangan dilihat cuma sekedar posisi-posisi taktis jangka pendek ya, tapi ini momen betul untuk Indonesia menggebrak ya dengan satu pendekatan yang baru. Itu pentingnya kita pilih betul orang-orang yang bisa membawa Indonesia itu ke tingkat global. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Dina Prapto Raharja, Pak Sukamta, Bang Bobi Adityo Rizaldi untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Sayang kita terbatas oleh waktu juga, tapi kita kembalikan kepada publik untuk menilai seperti apa kemudian orang-orang yang akan menempati kursi dubes dan kita lihat prosesnya seperti apa ke depan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Salam sehat.